Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di pujian. Kita akan membahas satu lagu pujian dengan kisah di balik nyanyian pujian tersebut. Tentunya kisah-kisah yang menguatkan, menyenangkan, juga ujian-ujian yang dialami oleh sang penyair lagu pujian yang seringkali kita lantunkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kali ini kita akan membahas nyanyian pujian yang cukup familiar, cukup populer di antara kita sekalian. Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kita sering kali menyanyikan lagu ini. Kalau ibu bapak, saudara-saudara tidak menghafalnya, mungkin bisa membuka Kidung Jemaat kita. Kita nyanyi bersama-sama bait yang pertama, Mampirlah Dengar Doaku. Tapi saya mengajak kita untuk menyanyinya dengan menutup mata. Mari kita pejamkan mata kita, jangan buka mata kita pejamkan ia, lalu kemudian kita nyanyikan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mengapa saya mengajak kita menutup mata kita ketika kita menyanyikan lagu ini? Karena lagu pujian ini diciptakan oleh seorang yang tidak dapat melihat. Fanny J. Crosby adalah seorang perempuan yang pada saat kecil mengalami malpraktek, salah diberi obat untuk matanya, kemudian ia tidak dapat melihat lagi. Orang seringkali menyayangkan nasibnya, tapi ketika ia diwawancara pada saat ia berumur 93 tahun, ia menyatakan ia mensyukuri, bukan berarti mensyukuri peristiwa menyesakan dalam kehidupannya, tapi ia menyadari kalau mungkin ia tidak buta, ia tidak dapat merangkul begitu banyak orang dengan nyanyian pujian, bahkan nyanyian-nyanyian populer yang ia gubah. Fanny J. Crosby adalah seorang perempuan yang mengarang hampir 9.000 nyanyian rohani yang kita nyanyikan. Seringkali ia menuliskan namanya pada nyanyian yang ia ciptakan, seringkali ia menuliskan dengan nama samaran. Pernah ia menuliskan dengan menggunakan nama suaminya, tapi suaminya menyatakan kamu sudah cukup dikenal dengan namamu sendiri, jadi kamu harus menulis pada bagian syair pengarang lagu dengan namamu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian ini seringkali dinilai sebagai nyanyian yang cukup egois. Kidung Jemaat nomor 26 yang ditulis oleh Fanny J. Crosby, kemudian lagunya itu dikarang oleh William Howard Doan, seringkali dinilai merujuk pada apa yang menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah Tuhan harus melihat dirinya saja. Tapi sebenarnya nyanyian ini didasarkan pada kitab atau Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Kisah tentang seorang buta yang duduk kemudian mendengar kerumunan banyak orang lalu bertanya, itu ada apa, itu siapa yang datang? Lalu orang bilang Yesus orang Nazaret. Lalu ia berkata, ya Tuhan kasihanilah aku, seolah-olah mau berkata, jangan lalu daripadaku, kalau orang lain Tuhan hampiri maka mari datang padaku. Cerita ini menginspirasi Fanny J. Crosby yang dalam perjalanan kehidupannya mengalami begitu banyak tekanan. Sebagai seorang yang tidak mampu melihat, ia berupaya luar biasa. Ia senang sekali mendengar begitu banyak kisah dan cerita. Karena yang tidak mampu
adalah hanya matanya untuk melihat, tapi telinga dan pemikirannya sangat tajam. Ia sungguh-sungguh menyerap semua cerita-cerita dari perjalanan kehidupannya sejak kecil, siapapun yang menemaninya. Makanya gurunya itu adalah orang yang hebat tentunya. Kalau ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik penasaran, bisa lihat film-film yang mereka ulang atau menceritakan tentang Fanny J. Crosby. Seorang yang sejak umur 10 tahun sudah menghafal 5 kitab di Perjanjian Lama dan 4 kitab pada Injil Perjanjian Baru. 4 Injil di Perjanjian Baru maksud saya. Dalam perjalanannya berjumpa dengan Tuhan itulah mengenal tentang kasih sayang Tuhan yang menjadi seseorang yang kemudian setelah berumur 10 tahun, setelah umur 15, umur 25 tahun diberikan kepercayaan untuk mengajar karena ia menjadi lulusan yang terbaik di sekolahnya. Lalu ketika ia mengajar, ia melakukan berbagai macam hal dalam pendampingan. Ia juga dikenal oleh berbagai macam kalangan termasuk presiden-presiden yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato di depan begitu banyak orang. Bahkan ia mengubah begitu banyak nyanyian yang populer di saat itu. Tapi kemudian ketika ia sungguh-sungguh menyadari ada seseorang yang kemudian hadir dalam kehidupannya lalu bilang, mulailah mengarang lagu rohani. Setelah perjumpaan tersebut, ia tidak lagi mengarang nyanyian-nyanyian populer. Ia hanya mengarang lagu-lagu rohani. Lalu William Howard Doan menjadi partnernya untuk menciptakan lagu-lagu rohani. Yang uniknya, seringkali lagu-lagu itu digubah oleh William terlebih dahulu. Lalu kemudian nanti Fanny J. Crosby dalam refleksi iman dalam setiap hal yang ia gumuli, ia kemudian baru menulis lirik-liriknya, termasuk Kidung Jemaat nomor 26 yang kita baca. Ketika ia ada dalam sebuah perjalanan di kereta, ia pernah berjumpa dengan seseorang yang diubahkan oleh nyanyian pujian ini. Mungkin orang itu juga ibu bapak, saudari-saudara dan saya yang sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita. Kalau orang lain Tuhan hampiri, maka kita pun akan Tuhan sertai, Tuhan hampiri, Tuhan mampir, asalkan kita mau membuka hati kita. Dan dalam perjalanan di kereta ketika bercakap-cakap, Fanny J. Crosby kemudian bilang, saya nggak pernah berjumpa atau pergi ke tempat Bapak. Lalu orang tersebut bilang, ya saya berjumpa dengan ibu melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Lalu ketika di akhir perjalanan, Bapak tersebut memberikan cek yang bernilai besar. Tapi pasti Fanny J. Crosby senang bukan karena nilai dari cek tersebut, tapi karena nyanyiannya berhasil menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga kita juga, mungkin kita tidak mampu menulis lagu pujian, tapi kita berhasil melewati hidup yang berat. Kita tidak menyalahkan keadaan Fanny, tidak menyalahkan keadaan hidupnya. Ia tidak mampu melihat, tapi ia tahu bahwa ada indera-indera lain yang dilengkapi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ia tidak kalah dengan situasi, ia tidak kalah dengan ujiannya, tapi ia berhasil lulus ujian karena keadaannya, keterbatasannya tidak menghalanginya untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Bagaimana dengan kita? Apalagi ketika kita punya indera yang lengkap, apakah kita berhenti pada situasi dan kondisi dan kemudian meratapi, mengutuki bahkan situasi dan kondisi lalu lantas tidak mau maju berjalan ke depan, moving on, letting go, jalan untuk terus memuliakan nama Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan mampir mendengar doa kita. Tuhan jawab seturut dengan kasih setianya. Kita tinggal lakukan apa yang paling baik, paling optimal yang bisa kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan batasi anugerah Allah dengan keterbatasan yang ada pada diri kita, tapi mari melampaui batas itu, berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teruslah memuliakan nama Tuhan.